Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat hebat, pembelajar di channel Coach Prim, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya sharing, silakan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Siapa yang bisa hidup tanpa berkomunikasi dengan siapapun? Ada? Mustahil kan? Bahkan mereka yang memiliki keterbatasan tetap berusaha melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara-cara yang mereka bisa, sekalipun dengan bahasa isyarat. Anda dan saya sama-sama setuju bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lainnya bisa dipastikan tersesat karena ia tidak menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Saya ingin mengajak teman-teman semua melihat 3 fakta berikut. Yang pertama, setiap orang menghabiskan lebih dari 70% waktu mereka untuk berkomunikasi, entah menulis, membaca, berbicara, mendengar, bahkan berkomunikasi di sosial media yang Anda lakukan setiap hari. Yang kedua adalah bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber konflik interpersonal. Kita sering menemui hal seperti ini dalam hidup kita, atau bahkan mungkin kita mengalami sendiri. Putus dengan pasangan, bercerai, dan sebagainya. Ketika ditanya, alasannya sesimpel masalah komunikasi. Yang ketiga, sebuah ide betapapun hebatnya tidak akan berguna hingga Anda mampu menyampaikannya dan itu dipahami oleh orang lain. Maka dari itu, dalam prinsip NLP atau Neuro Linguistic Programming, komunikasi bukan hanya sekedar berbagi informasi, namun mempengaruhi. Apa itu NLP? Akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu tentang sebuah kisah yang sempat menghebohkan dunia di tahun 1997. Ada seseorang bernama Marshall Applewhite pernah bekerja sebagai Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai seorang taruna yang kemudian mengajar di sekolah musik di beberapa universitas. Apa yang membuat heboh? Yaitu beliau berhasil mengajak 38 orang pengikutnya di sekte sesat Heaven's Gate untuk mati sama-sama dengan cara minum racun. Jasad mereka baru ditemukan 6 hari kemudian setelah membusuk. Luar biasa, mengajak 38 orang untuk mati sama-sama. Itu susah, apa susah banget teman-teman? Apa yang membuat Applewhite bisa begitu luar biasa? Tentunya Anda dan saya setuju bahwa orang ini memiliki skill komunikasi dan kepemimpinan yang begitu luar biasa. Cuman sayangnya dipakai untuk sesuatu hal yang tidak baik aja. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman mau tahu atau mau tahu banget kira-kira apa yang membuat seorang Applewhite ini memiliki kemampuan komunikasi yang berpengaruh seperti ini? Apakah beliau karismatik? Pastinya. Apakah beliau luar biasa? Pasti luar biasa. Lebih gampang mana? Ngajak orang bekerja secara efektif atau ngajak orang mati sama-sama? Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa Applewhite memang menggunakan seni komunikasi yang berpengaruh. Tapi sebelum saya berbagi mengenai itu, izinkan saya bercerita tentang 3 orang berikut ini. Yang pertama, Virginia Satir, seorang family therapist legendaris. Terkenal sebagai the mother of family therapy, Virginia Satir beliau dianggap seseorang yang luar biasa dan mampu menyembuhkan pasien-pasiennya hanya dengan berbicara kepada mereka. Dia secara konsisten mampu menyelesaikan permasalahan hubungan keluarga yang bagi kebanyakan orang sangat sulit untuk diselesaikan. Yang kedua, Milton Erickson, tokoh besar antropologi yang juga ahli hipnosis, sumber daya pikiran bawah sadar seseorang. Ia mengatakan pikiran sadar terbatas, sehingga fokus perlu berubah untuk melibatkan pikiran bawah sadar. Prosesnya dilakukan dengan menggunakan metafora dan sejumlah pola bahasa hipnotis tertentu. Yang ketiga, Fritz
Peoples, seseorang yang berasal dari kelompok psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai sebuah keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena. Prinsip dasar Gestalt yaitu interaksi antara individu dengan lingkungan, dan ini disebut sebagai perceptual field. Orang-orang ini adalah orang-orang anti gagal dalam menangani kliennya. Hal tersebut menarik minat Richard Bandler, seorang ahli matematika dan komputer programming, dan Profesor John Grinder, seorang profesor ahli bahasa, untuk meneliti lebih lanjut. Selama bertahun-tahun, mereka meneliti apa rahasia keberhasilan konselor ini 100% menangani klien-klien mereka. Dan ternyata dari penelitian ini, dengan kejeniusan dua orang ini, ditemukanlah pola-pola yang dalam NLP disebut sebagai metamodel. Mereka berdua berhasil mengembangkan seperangkat teknik mental yang sangat berguna dalam dunia terapi dan komunikasi. Berdasarkan penulisan namanya, maka NLP dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu neuro, merujuk pada proses neurologis dari melihat, mendengar, merasakan, mencium, mengecap, yang kemudian membentuk sebuah pengalaman tertentu. Kedua, linguistik, merujuk pada cara kita menggunakan bahasa untuk merepresentasikan, mengorganisasikan pengalaman, dan mengkomunikasikannya dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah programming, merujuk pada strategi dan teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan proses internal yang ada, dan pada akhirnya ini membawa kepada pencapaian hasil akhir. Pada tingkatan yang lebih tinggi, seseorang praktisi NLP selain dapat mengelola pikiran, perasaannya sendiri, juga dapat membantu mengelola pikiran dan juga perasaan orang-orang di sekitarnya. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh para pemimpin di dalam memotivasi bawahannya agar bersemangat dalam bekerja. Para pebisnis, pemasar, penjual misalnya, yang dapat memotivasi pelanggan atau prospeknya untuk membeli produk yang dipasarkannya. Atau misalnya para orang tua yang dapat memotivasi anaknya untuk belajar lebih giat, dan lain sebagainya. Yang tertarik mempelajari lebih dalam mengenai teknik komunikasi NLP, silakan masuk ke program training dan coaching saya. Ada 3 langkah membangun komunikasi yang berpengaruh dengan metode NLP yang sangat sederhana. Yang pertama, mulai dengan memberikan fokus pada orang lain. Hal ini terkait dengan mendengarkan dan memahami orang lain. Jangan melakukan asumsi tanpa konfirmasi. Pastikan kembali apakah pesan yang Anda terima sudah jelas. Fokus pada pemberi informasi. Yang kedua, memanfaatkan komunikasi nonverbal karena ini mempengaruhi efektivitas komunikasi hingga 55%. Perhatikan kontak mata, gestur, dan sebagainya. Yang ketiga, menyamakan pola komunikasi dengan kawan bicara. Yang ketiga ini yang sangat penting, teman-teman. Ini yang berpengaruh. Komunikasi Anda berhasil ketika Anda membuat kawan bicara mengikuti setiap gerak tubuh Anda tanpa mereka menyadarinya. Awalnya matching, Anda ikuti mereka, kemudian Anda samakan irama atau kita sebut pacing, untuk kemudian Anda mengambil alih dan memimpin hingga mereka yang mengikuti Anda atau kita sebut dengan leading, hingga akhirnya Anda dan dia saling matching dan mirroring atau serasi, dan satu lainnya bagaikan cermin bagi satu sama lain. Susah? Enggak kok. Hanya butuh latihan dan jam terbang. Dalam komunikasi yang berpengaruh, kepekaan tinggi memang dibutuhkan untuk menjalin komunikasi, peka terhadap lingkungan sekitar kita. Sensory equity menegaskan pentingnya kepekaan indrawi dalam berkomunikasi dengan memperhatikan reaksi nonverbal yang muncul dari kawan bicara Anda. Sensory equity adalah sebuah proses yang kita gunakan untuk melihat, mendengar, merasakan sinyal-sinyal nonverbal secara sadar. Sinyal nonverbal muncul dari alam bawah sadar dan akan diterima oleh alam bawah sadar orang lain juga dalam sebuah komunikasi. Maka dari itu melekatnya akan lama di ingatan seseorang. Bagaimana cara melatih kepekaan indrawi?
adalah dengan latihan. Ternyata kepekaan indrawi bisa dilatih. Berkaitan dengan cara melatih kepekaan indrawi, NLP mempunyai keunikan tersendiri. NLP tidak mengajak Anda untuk peka terhadap orang lain dulu, tetapi peka terhadap diri sendiri dulu. Dengan begitu Anda akan peka terhadap orang lain. Dengan cara seperti itu, Anda akan meningkatkan skill komunikasi berpengaruh. Latihan mengenai sensory acuity akan saya bahas pada video lanjutannya, lengkap dengan contoh-contohnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya untuk terus mendapatkan update konten-konten terbaru dari channel ini. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi seputar seni komunikasi yang berpengaruh. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Brew and Sis Coffee and Eatery Rawamangun atas dukungannya terhadap kegiatan syuting kali ini. Teman-teman bisa mampir ke sini. Di sini ada kopi dan juga bermacam-macam makanan yang pastinya TOP BGT, enak banget. Pesan saya untuk semua pembelajar hebat dimanapun Anda berada, jangan pernah lelah untuk latihan. Karena public speaker yang handal itu bukan dilahirkan tetapi dibentuk. Dan dibentuknya adalah melalui latihan yang konsisten. Selamat meningkatkan diri, raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.